Mungkin yang lainnya nanti akan bergabung nanti. Bentar ya, sudah dicoba belum soal-soalnya? Hari ini kita lanjutin ke barisan dan deret ya. Apakah sudah dicoba? Halo, apakah sudah dicoba soal-soalnya? Halo, apakah sudah dicoba soal-soalnya? Kok tidak ada yang jawab? Ini soal-soalnya sudah dicoba? Ya apa? Kalau belum, bilang belum. Kalau sudah, bilang sudah gitu loh. Belum. Kita belum. Nah, nanti kalau ada waktu luang dicoba ya. Karena di sini saya perannya membantu untuk belajar. Yang akan olimpiade ya kalian gitu. Jadi saya di sini perannya membantu saja. Gitu ya. Apa-apa dicoba ya. Nah, mau bahas langsung soalnya atau materinya? Ini sebenarnya materinya itu satu bab. Sudah saya jelaskan di YouTube. Di sini semuanya itu udah ada. Barangkali nanti mau dipelajari. Bentar. Di sini. Mana ya? Matematika wajib. Nah, yang ini nih semuanya nih udah sampai sini sampai notasi sigma itu tak jelasin semua. Sebentar. Nah, jadi kalau misal nanti ada yang belum paham silakan bisa diulangi di situ. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mau bahas langsung latihan soal atau balik lagi ke contoh soal. Yang mana dulu? Halo? Halo? Yang mana dulu? Contoh soal dulu apa materi dulu atau soal dulu? Materi dulu, Bu. Nah, materi dulu. Nah, kita lanjutin ke barisan dan deret geometri ya. Kemarin sudah deret aritmatika. Sebenarnya yang kelas 10 ini juga sudah pernah dibahas. Dulu waktu kelas SMP kelas 9 kalau tidak salah. Barisan dan deret geometri. Ada yang tahu barisan geometri itu apa? Adakah yang tahu barisan geometri itu apa? Ada yang tahu enggak? Yang kelas 11 masih ingat? Barisan geometri itu apa? Barisan dengan perbandingan dua suku berurutan sama, gitu ya? Iya. Oke, barisan dengan dua suku berurutan selalu sama. Dengan perbandingan, kurang perbandingan. Nah, jadi di sini kalau U2 per U1 itu namanya ya R, rasio. Perbandingan itu kan rasio. Ya sama dengan U3 per U2. Ya sama dengan U4 per U berapa? U4 Maaf, per U. Bu. Di saya teksnya belum muncul. Ini belum muncul semua. Belum, Bu. Oke, sebentar ya. Bilang. Oh ya, belum saya share nih. Nah, kok kayak gini? Udah muncul belum? Sudah, Nah, Bu. bilang. Nah, di sini rasio itu adalah ini ya, barisan dan deret geometri, barisan dengan perbandingan dua suku berurutan itu sama. Nah, yang namanya barisan itu ada U1. Saya Ya? kecil, nggak kelihatan. Di Apa samping, gimana? Bu. Di pojok. Adanya Apa? di pojok. Ini tulisannya. Ya emang tak perkecil. Oh. Karena kan emang kecil. Ini materinya ini nih. Ya udah nggak usah pakai materi deh. Di ini aja tulisan saja. Kalau bisa itu ya nanti sambil dipelajari
bukunya ya. Ini sebenarnya materi sekolah tapi dikasih lebih soalnya lebih tingkat lagi gitu loh, lebih naik tingkat lagi. Tapi materi dasarnya seperti yang di LKS kok. Ini kan barisan dan deret geometri sudah pernah dibahas dulu waktu SMP. Ya kan? Cuman nanti dikasih untuk bagian olimpiade aja gitu loh. Jadi dasarnya tetap dari materi sekolah dulu. Nanti setelah materi sekolah udah dikuasai, nanti kita mainnya naik tingkat gitu. Jadi kalau kalian enggak ada semangat belajarnya, yo saya akan kesulitan. Bukan saya, kalian yang kesulitan. Saya di sini perannya membantu saja. Gitu ya. Nah, jadi barisan geometrinya itu ada U1, ada U2, ada U3 sampai dengan UN. Nah, U1 ke U2 ini perubahannya dikali R. Jadi kita berjuang sama-sama ini. Ini ya, U2 ke U3 juga dikali R. U3 ke U4 juga dikali dengan R. Nah, di sini artinya R tadi adalah U2 per U1. R juga U3 per U2. Nah, R juga U4 per U berapa? 3. Nah, betul, U4 per U3. Ya. Jadi di sini yang semangat jangan hanya Bu Lina saja gitu loh. Jadi kita sama-sama semangat bersama ya. Nah, U1 kita sebut sebagai A, ya kan? Kalau U2 perubahannya dari sini. A dikalikan dengan R, ketemunya apa nih berarti? A dikalikan dengan R, ketemunya? U2. Iya, U2 betul. Tapi U2 itu perubahannya dari A dikalikan dengan R. Ketemu apa? A dikalikan dengan R. AR. AR, betul. AR. Terus AR dikalikan lagi dengan R. Ketemunya apa? AR kuadrat. AR kuadrat. Sampai pol AN. Coba ya, kalau U1 itu adalah si A, U2 adalah si AR, U3 adalah si AR pangkat 2, maka U10 AR pangkat berapa? 9. 9. Ternyata dari banyak sukunya, suku keberapa, ini selalu berkurang 1 ya. Artinya U2021 artinya AR pangkat berapa? 2020. Betul, 2020. Artinya kalau punya UN sama dengan AR pangkat berapa? Min 1. N min 1. Jangan min 1 aja ya, N-nya tetap harus ikut. Nah, kita peroleh deh UN-nya. AR pangkat N min 1. Udah, Pol. Nah, gini ya. UN sama dengan AR pangkat N-1. Kemudian kalau deret itu gimana kalau deret? Kalau deret di sini, deret itu penjumlahan dari suku-suku pada barisan. Jadi kalau barisan dipisahkan oleh koma, kalau deret dipisahkan oleh penjumlahan. Berarti U1 ditambah dengan U2, ditambah dengan U3, sampai pol dengan UN. Nah, ini sama dengan U1. U1 pada barisan geometri disebut apa? A. Terus U2? AR. AR, terus U3? AR kuadrat. Oke, AR kuadrat. Sampai dengan UN. UN siapa? AR pangkat N-1. Oke, AR pangkat N-1. Ini namanya SN. Jadi gitu ya. Nah, nanti di sini semuanya tak kalikan dengan R. R kalikan SN. A dikali R ketemu apa? AR. AR. Kalikan dengan R. Nah, AR terus di situ AR kalikan R? AR kuadrat. Oke, AR kuadrat terus AR pangkat 3. AR pangkat 3 terus sampai seterusnya. AR pangkat
AR pangkat N-1 dikali R itu artinya AR pangkat berapa? Kalau perkalian pangkatnya diapakan? Kalau Tambah. perkalian pangkatnya betul tambah. Berarti AR pangkat N. 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 Betul, AR pangkat N. Nah, ini si RSN sama si RSN. Nah, untuk R-nya, kan penjumlahan itu positif ya, penjumlahan di sini ya. Penjumlahannya positif. Nah, kalau untuk R-nya itu lebih dari 1, R-nya lebih dari 1, kita pakainya di sini. RSN dikurangi dengan SN. Nah, coba. RSN kan AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 sampai pol AR pangkat N. Nah, SN-nya tadi AA, terus tambah AR, tambah AR kuadrat, dan seterusnya sampai dengan AR pangkat N-1. Ini kita kurangkan. Ini kita kurangkan nih. R dikurangi SN, ya tulis RSN dikurangi SN sama dengan AR dikurangi AR, habis enggak? 0 ya, AR dikurangi AR ya. Terus yang habis lagi, yang hasilnya 0 lagi siapa? Yang hasilnya 0 lagi siapa? AR kuadrat. Ya, AR kuadrat kurangi AR kuadrat. Ada lagi nggak yang hasilnya 0 lagi? Di sini pasti ada AR3 kan? AR pangkat 3 kan di sini. Titik-titik itu artinya adalah terus-menerus tak terhingga. Ada terusannya. Tapi nggak cukup kalau ditulis semuanya gitu. Jadi di sini ada AR pangkat 3 dikurangi AR pangkat 3. Hasilnya 0 lagi. Nah, di sini pasti juga ada AR pangkat N-1. Nah, ini AR pangkat N-1 dikurangi AR pangkat N-1. Hasilnya juga 0. Berarti yang masih tersisa siapa? Yang belum habis, yang belum 0. Siapa yang belum 0? AA. A, terus siapa lagi? A kan di bawah tuh. Siapa lagi yang di atas? Yang belum AR 0. pangkat N. Oke, AR pangkat N dikurangi dengan A. A. Betul. Nah, di sini ada SN, ada SN. SN-nya kita keluarkan. Berarti SN dikali apa itu? SN dikali dengan? R-1. Oke, R-1. Ini sama dengan? Yang sama apa nih? AR pangkat N dikurangi A. Yang sama apa? A. 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 Di dalam kurungnya siapa? R pangkat N. Dikurangi Min dengan? -1. Berarti SN-nya sama dengan apa SN? A kali R pangkat N-1 per R-1. Betul, per R-1 kali lawannya adalah bagi. Ada pertanyaan sampai sini? Itu kalau R-nya lebih dari 1. Atau, sorry. R lebih dari 1, ini tadi saya kurang info dikit. R lebih dari 1 atau R-nya yang kurang dari -1. Kita akan pakai rumus ini. R lebih dari 1 atau R kurang dari -1. Ini kan deret itu barisan geometri ada yang negatif juga ya. Oke, saya tadi lupa itu. Nah, sekarang kalau R-nya itu di antara -1 sampai dengan 1 gitu. Di sini kita akan menguranginya dari SN dikurangi RSN. SN tadi apa SN? SN sama dengan apa tadi? Apa Faiz? A plus A plus AR plus ditambah AR lagi kuadrat sampai pos terusnya AR N-1 pangkat N-1. Oke, betul Faiz. Terus lanjut lagi ke RSN. Siapa RSN? AR AR terus. AR kuadrat AR kuadrat terus. AR pangkat 3 AR pangkat 3 terus.
sampai Jadi, pol. A kali R min pangkat N. Oke, ini kita kurangkan. Yang ruas kiri dapat apa? Ruas kiri dapat? SN kurang SN. Oke, SN dikurangi RSN. Terus lagi yuk. Yang bisa didapat 0 siapa sama siapa? AR. AR sama AR. kuadrat. Terus AR kuadrat. Terus AR kuadrat. R pangkat selanjutnya. 3. Betul, AR pangkat 3. Terus siapa lagi? Di sini pasti ada AR pangkat N1. Gitu ya. Jadi yang hasilnya 0 lagi adalah AR pangkat N-1. Nah, berarti yang di ruas kanan sisa siapa aja yang belum 0? A. A ditambah dengan? AR pangkat N. AR pangkat Tambah? N. Oh, ditambah? Tambah apa kurang? Dikurangi. Oke. Bentar, aku nggak mau hilang. Angka 0-nya nggak mau hilang. Ya sudah, berarti A dikurangi dengan AR pangkat N. Nah, yang ruas kiri yang sama apa? Yang unsur yang sama apa? SN. SN sama. Masuk ke dalam akar siapa? 1 dikurangi R. 1 dikurangi R. Ini sama dengan? Yang sama di ruas kanan apa? A. A dikali dengan? 1 min R pangkat N. Oke, di sini berarti SN sama dengan, kali lawannya bagi yuk. A kali? 1 min R pangkat N. Bagi dengan 1 min R. Ini kalau R-nya pecahan antara negatif 1 dan 1. Ini ya, R-nya antara negatif 1 sampai dengan 1. Itu kalau deret geometri. Ada juga yang namanya deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga. Jadi nggak ada ujungnya, terus-menerus ini tuh. Disimbolkan dengan S tak hingga, itu adalah si A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 sampai pol, nggak ada ujungnya gitu. Dan dia akan punya jumlah, atau namanya konvergen, S tak hingga ada jika R-nya itu di antara negatif 1 sampai dengan 1. Nah, jumlahnya apa? Jumlahnya adalah A dibagi dengan 1 min R. Nanti gitu. Kenapa bisa gitu? Nanti coba disimak di video Bulina ya. Udah tak jelasin. Kalau kita bahas semuanya nggak akan selesai-selesai kita bahas materi. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Lalu ada pertanyaan sampai sini? Nggak. Nggak ada. Kita lanjut ke contoh 21. Contoh 21. Contoh 20. Kita sama-sama berjuang. Kalau nanti di grup itu mau kirim soal, mau coba gitu, boleh banget loh. Saya dulu pas sekolah juga ikutnya grup Facebook malah. Namanya tuh Soulmate Matika. Makanya saya pengen buat Soulmate lagi gitu. Jadi di Facebook itu belajar bareng, nanti ketemuannya di lomba-lomba, di IMC, kok IMC? UMC, Undip Mathematics Competition, terus di KSN, di Brawijaya, pokoknya seru itu loh. Jadi nanti tolong grupnya dihidupkan ya, saling-saling post gitu. Nah, lanjutin ke contoh 21. Diketahui barisan 2, 6, 18, 5, 4. Tentukan suku dan jumlah suku kelima. Berarti U5 ya. Kalau suku U, urutan. Suku kelima. Jumlah berarti ditanyakan S4. Nah, yuk kita identifikasi dulu semuanya. Siapa A-nya? 2. A-nya adalah 2. Siapa R-nya?
3. 3. R-nya 3, A-nya 2. Nah, ini kali 3 terus ya. Kali 3, kali 3. Ini bisa dapat suku U5 nih. U5 berapa berarti? U5 berarti 54 dikalikan dengan 3. 54 kali 3 berapa? 162. 162. Oke. S4 caranya mencarinya gimana S4? Kelihatan enggak ya rumusnya di atas? Tak perlihatkan rumusnya deh kalau belum tahu. Ini SN-nya nih. Apa berarti S4? Tak berbesar, ini sudah tak berbesar. Apa S4 berarti? A dikalikan dengan R pangkat N min 1. terus dibagi dengan R min 1. R min 1. siapakah A-nya? 2. Sebentar tak perbesar tintanya. 2. Siapakah R-nya? 3. Pangkatkan siapa? 4. 4. Terus dikurangi dengan 1. Dibagi dengan siapa R-nya? 3. Kurangi 1. 2 dikali berapa? 3 pangkat 4. Berapa 3 pangkat 4? 81. Oke, 81 kurangi 1 dibagi berapa? 3 kurangi 1? 2. 2. Oke, 2. Nah, berarti 2 dibagi 2 dapat 1 ya. Terus 81 kurangi 1 dapat berapa? 80. 80. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada, tak lanjutin lagi yuk. Sama ya. Contoh 22, silakan. Desvita dibaca. Kelihatan enggak? Tadi tak geser deh. Halo Desvita? Pada barisan geometri diketahui U8 sama dengan 36 dan S7 sama dengan 52, maka S8 adalah Oke, ini kita punya barisan geometri ya. Pertanyaannya si S8. Oke. Nah, diketahui ini kita punya barisan geometri. Nah, tadi kita punya barisan geometri, UN sama dengan apa? Masih ada yang ingat UN sama dengan apa? AR pangkat N min 1. Oke, AR pangkat N-1. Nah, di sini kita punya U8. Kalau U8 itu artinya AR pangkat berapa? 7. Betul, AR itu adalah, U8 adalah AR pangkat 7. Nah, di sini AR pangkat 7 itu sama dengan 36. Ini persamaan 1. Nah, selanjutnya SN-nya, S7-nya berapa? 52. Kok cuma 52 ya? Ini nggak tahu apa-apa. Ya sudah, S7-nya itu 52. Masih ada yang ingat SN itu apa? A dikali dengan R pangkat N min 1 per R min 1. R-1. Di sini kita punya S7 sama dengan 52. Berarti ini S7, A dikali R pangkat 7 min 1 R7 min 1 per R min 1. per R-1 sama dengan 52. ini persamaan 2. Yuk, kita selesaikan dulu persamaan 2. Kalikan yuk. A dikalikan R pangkat 7 hasilnya apa? AR pangkat 7. AR pangkat 7. Terus A kali 1 apa? A. A. Oke, dibagi dengan
R-1 ini sama dengan 52. Tadi sudah punya belum AR pangkat 7 siapa? AR pangkat 7 siapa? Betul, AR pangkat 7 adalah 36. Nah, AR pangkat 7 adalah 36. Berarti kita punya 36 dikurangi A, ini tak kali silang ya. Sama dengan 52 dikalikan dengan R-1. Nah, dari sini, kalau AR pangkat 7 sama dengan 36, A-nya berarti siapa? R-nya R pangkat 7 pindah ruas ke kanan, jadinya gimana? 52 dikali R-1 ditambah dikurangi 36. Enggak, maksudnya kita kan ini ada dua variabel kan, A sama R kan, dijadikan dalam satu variabel yang sama. Kan kita punya di sini, saya tadi gerak lagi dari persamaan 1. AR pangkat 7 kan 36. Berarti kalau A sama dengan apa? Si R pangkat 7-nya pindah. 36 per R pangkat 7. Oke, 36 per R pangkat 7 ini substitusi. Ganti A-nya. Berarti 36, A-nya diganti apa? A-nya diganti apa nih? 36 per R pangkat 7. Oke, 36 per R pangkat 7 sama dengan, ini pertanyaannya tadi S. Ya kita ngapain, Bu? Susah-susah ya? Maaf, saya kurang fokus nih. Ini nggak perlu ternyata. S8 itu artinya apa sih S8? S8 itu artinya apa? Ya, ini nih pemikiran. S8 itu artinya apa? U1 ditambah dengan, ini cara biasa kan? Ini cara biasa. Dijabarkan itu cara biasa. Tapi akan panjang sekali. Nah, ini cara berpikir dengan konsep. Nah, saya kurang fokus ya, kira-kira belum makan siang nih. Nah, S8 itu artinya apa? S8 itu artinya apa? S8. U1 tambah? S7. Apa tadi? Apa tadi? Ya apa? Silakan bilang. S8 artinya apa? U1 ditambah S7. S1 tambah U7. Kalau SN artinya apa? SN artinya apa nih SN? A plus A. A itu siapa? Air A itu U1. U1. suku pertama. Berarti apa itu? U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan UN. Dan S7. S8 artinya apa? U1 tambah U2 tambah U3 sampai U8. Sampai U8. Boleh nggak tak tulis U7 tambah U8 gini? Boleh kan? Nah, sekarang perhatikan. Kalau U1 sampai dengan U7 artinya S berapa? S7. Nah, S7 artinya S7. Jadi kita nggak perlu cari S7. siapa A-nya, siapa R-nya, nggak usah. Ini tambah dengan U8. Nah, artinya S8 adalah S7 tambah U8. Udah punya belum dua unsur ini? Ya, Sudah punya atau belum? Sudah. Sudah punya. Artinya S8 sama dengan berapa? S7 berapa? 52. Tambah 36. Oh, 52. 2 tambah 36. Berarti berapa nih S8? 88. Nah, 88. 88. Inilah bedanya pengerjaan soal Olimpiade. Kalau ini cara biasa yang sekolah ajarkan, itu kita jabarkan satu persatu. Oh, U8 artinya ini. Terus S7 artinya ini. Padahal kalau kita ngerti konsepnya, apa itu SN, kita bisa kerjakan dengan langkah sedikit ini aja. Ini kita bisa selesaikan dengan langkah segini aja.
Ini kalau berpikir dengan konsep. Nah, Kak, coba kalau ini masih kita lanjutkan, nanti kita harus pakai apa namanya? Pemfaktoran, masih ada cara Horner yang harus kita terapkan. Ini akan lama sekali. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Tidak. Nah, ini ya. Nah, kalau begitu kita lanjut ke contoh 23. Contoh 23. Adik-adik tolong dibacakan. Kelihatan enggak? Kelihatan. Oke, silakan dibacakan adik-adik. 3 bilangan membentuk deret geometri dengan jumlah 65. Jika terbentuklah deret aritmatika, maka rasio barisan tersebut adalah. Oke, maaf ini ada yang ketinggalan tadi. 3 bilangan membentuk deret geometri. Artinya 3 bilangan itu siapa aja? Membentuk deret geometri. Siapa aja 3 bilangan itu? A Terus? plus AR kuadrat. Betul, 3 bilangan membentuk deret geometri. Ini dengan jumlahnya 65. 3 bilangan itu betul, katanya Faiz. A tambah AR ditambah AR pangkat 2 adalah 65. Itu kalimat pertama. Kemudian kalimat berikutnya, jika suku ketiga dikurangi 20, artinya apa ini? Suku ketiga dikurangi 20 artinya apa? Ubah ke modelnya yuk. Dikurangi 20. Jika suku ketiga dikurangi 20, maka terbentuklah deret aritmatika. Suku ketiga dikurangi 20 terbentuk deret aritmatika atau barisan aritmatika gitu ya. Berarti artinya A terus AR kuadrat min 20 ini barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Yang kalian tahu? Apa itu barisan aritmatika? Barisan yang memiliki selisih sama. Susunan Selisihnya angka. sama. Oke, selisihnya sama ini. Selisih itu apa berarti? B. Selisihnya sama. Beda. Beda itu apa? Nggak tak terus sih sampai benar-benar paham konsepnya. B itu apa B? U2 Kalau dikurangi R. 1. Betul, U2 dikurangi U1. Selisih sama. Artinya U2 dikurangi U1. Artinya U3 dikurangi Dua. Nah, ini tadi adalah si U1-nya. Ini U2. Ini U3. Nah, U2-nya siapa di sini? U2 siapa U2? Di aritmatika? Ini pesan satu. AR. U1. A. U3. U3 siapa U3? AR kuadrat. Oke, AR kuadrat. Yakin AR kuadrat U3-nya di aritmatika? AR kuadrat 20. Oke, AR kuadrat min 20 dikurangi AR. R. Nah, yuk. Kita taruh ke kiri semua dapat apa nih? Taruh ke kiri semua. Taruh ke kiri semua yang dapat apa aja? AR dikurangi A dikurangi AR kuadrat. Terus? 20 ditambah AR sama dengan 0. Ditambah AR. Ditambah AR sama dengan 0. Yang bisa dioperasikan ada nggak? Ada. Siapa? AR. AR tambah AR berapa? 2 AR. Oke, 2 AR. Terus ini ditambah 20 gitu ya.
Terus dikurangi, ini kan minus-minus. Tak keluarkan minusnya ya. Minus A ditambah AR kuadrat. Ini sama dengan 0. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak sampai sini? Tidak. Enggak ada. Sekarang perhatikan yang persamaan 1. Persamaan 1, kita juga di sini ada A ditambah AR kuadrat. Nah, kalau saya pengen cuma ambil A ditambah AR kuadrat, maka sama dengan apa nih? 65 dikurangi AR. Betul, 65 dikurangi AR. Nah, kita substitusikan. Nah, kita substitusikan berarti 2AR tambah 20 dikurangi siapa tadi? A plus AR kuadratnya? 65 AR. 65 dikurangi AR sama dengan 0. Ya, operasikan. Keluarkan dari minus. Ini dikurangi dengan 65. terus Ditambah plus AR. sama dengan 0. Ada yang bisa dioperasikan enggak? 2AR dengan AR menjadi 3AR. Oke, pertanyaan si R ya. Si R itu siapa ya? R itu siapa? Oke. 3AR. Apa tadi jawabannya? N 45. Sama dengan 0. 0. 3AR sama dengan siapa? 45. Oke, berarti AR-nya siapa? 15. 15. AR-nya 15. Berarti A-nya siapa? 15 per R. Terus AR kuadratnya siapa? AR kuadrat itu kan artinya AR kalikan R. Siapa berarti AR kuadratnya? 15. 15 aja. Ayo, AR kalikan R kok. AR kuadratnya adalah 15. AR 15. 15 per A. 15R. Kok 15 per A? R-nya kan per A nanti hilang. Nanti ketemu 15 lagi dong. Gitu ya. Nah, sekarang ini semua substitusi ke persamaan 1. Kadang ada yang bisa dikerjakan pakai konsep langsung kayak gitu. Tapi kadang juga harus ada yang dirincikan gitu. Tadi persamaan 1 kita punya A ditambah AR ditambah AR kuadrat itu sama dengan 65. Nah, A-nya ke siapa? A-nya siapa tadi A-nya? 15 per R. AR siapa? 15. 15. AR kuadrat? 15. 15 R. Sama dengan 65 gitu. Biar enggak pecahan tak kalikan dengan R. Tak kali R dapat apa nih? 15. 15. Terus ditambah dengan 15 R. terus 15 R kuadrat. 15 R kuadrat. sama dengan 65 R. R. Jadi ini satu ruas dapat apa nih? Urut dari pangkat terbesar 15R terus 15R kuadrat terus tambah 15 R 15 R terus dikurangi 65 R kurangi 65 R ditambah terus 5 Tambah 15. sama dengan 0. Ketemunya apa nih? 15 R kuadrat. Terus Min 50 R plus 15. 40. 50 ya. Bisa disederhanakan nggak dibagi berapa? Bagi 5. 5 betul, dibagi 5 dapat apa nih? 3R kuadrat. 3 R kuadrat Min Min 10 R 10 R tambah plus dengan 3 0. 0. Oke, nah ini kita pemfaktoran lagi nih, tapi koefisiennya bukan 1. Jadi ini 3R dikali 3R.
Kita cari dua buah bilangan, kalau dikali adalah 9, kalau ditambah adalah negatif 10. Yuk, berapa nih dua bilangan itu? Kalau dikali 9, kalau ditambah negatif 10. min 9 dan min 1. Oke, min 9 dan min 1. Betul, Faiz. Nah, kita taruh. Min 9 sama min 1. Nah, bagian mana yang bisa dibagi 3? Min 9. R minus 9. Oke, yang depan ya. Berarti 3R bagi 3 adalah R. 9 bagi 3 adalah 3. Terus ini 3R min 1-nya tetap. Ini sama dengan 0. Nah, kita punya berarti R min 3 sama dengan 0 atau 3R min 1 sama dengan 0. Artinya R sama dengan 3. atau 3R sama dengan 1. berarti R-nya ketemu 1/3. 1/3. 1/3. Oke, R-nya 3 sama 1/3 gitu. Kita cek di sini. Sama ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Tidak. Enggak ada. Kita lanjut ke suku tengah. Ini kalau yang matematika wajib sama Bu Lina udah tak bahas juga nih. Di YouTube udah tak bahas. Tapi kita langsung bahas rumusnya aja ya. Di sini suku tengah. Suku tengah itu adalah disimbolkan dengan UT. UT itu, UT dikuadratkan itu sama dengan U1 dikalikan UN. Kenapa? Coba suku tengah. Tapi ini dipunyai hanya, kok nggak mau nulis? Bentar, kan saya mati. Bentar ya, kayaknya kurang responsif. Bentar. Nah, U1 dikalikan UN. Nah, ini hanya dimiliki oleh suku yang ganjil. Barisan yang ganjil. Barisan dengan banyak ganjil. Contohnya aja, nek U1, U2, U3, sampai U4, U5. Suku tengahnya siapa? U3. Betul, kan tengah-tengahnya U3. U4, U5. Nah, U3 itu siapa U3? A? R pangkat berapa U3 itu? R pangkat 2. R pangkat 2. Kalau U1? A. Kalau U5? Kalau U5? R pangkat 4. R pangkat 4 ya, R pangkat 4 ya. Silakan kalikan U1 dan U5 siapa? U1? A kuadrat. Kuadrat R pangkat. Oke, A kuadrat R pangkat 4. Begitu juga kalau U tengah di kuadrat. Ini contoh loh ya, bukan pembuktian ya. Contoh di sini AR kuadrat dikuadratkan. Berarti A kuadrat R pangkat 4. Hasilnya sama nih. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan enggak sebelum ke contoh? 4 enggak ada. Dinar yang semangat yuk Dinar. Tolong bacakan Dinar contoh 24. Diketahui 2, 6, 18, 54, 162 adalah barisan geometri. Tentukan suku tengah dari barisan Tersebut, gitu ya. Nah, setengah siapa? 2, 6, 18, 54, 162. Yang tengah-tengah siapa? Ini cukup sampai sini doang, nggak ada titik-titik E. Yang tengah-tengah siapa? 18. Kayak gitu. Ada pertanyaan 124? Nggak ada apa-apa nih. Ada pertanyaan enggak? Nggak ada. Ini sisipan juga dibahas nih kalau matematika wajibnya sama saya. Di sini kalau ada sisipan, misalkan setiap dua bilangan berurutan pada rasio geometri, sebentar tak geser dikit gini.
Misalkan setiap dua bilangan berurutan pada barisan geometri disisipi. Bentar ya, ada tamu. Waalaikumsalam. Oke, maaf ya, tadi ada tamu bentar. Jadi kita sampai apa, sisipan ya? Halo? Ya, Bu. Nah, kita ada sisipan. Jadi kayak gini misalkan. Ada sisipan. Jadi misalkan saya punya dua suku, ada U1 baru, U1 lama, sama U2. Ini tak sisipkan ada 3 bilangan. Ini barisan lama nih. Barisan lama. Ini ada U1. Nah, ini baru nih. Tak sisipkan 3 bilangan. 1. Ini tak sisipkan. Tak sisipkan lagi. Sisipkan gimana ya? Sisipkan itu deh. PQR gitu. Nah, si P berarti di barisan baru jadi U berapa? U2. Terus, jangan PQR. Nanti ada R juga. Berarti XYZ. Biar nggak berperan ganda. Si Y berperan sebagai U berapa? U3. U3. Ya, si Z U berapa? U4. U4. U2 sekarang jadi U berapa? U5. U5. Nah, kalau tadi di sini yang barisan lama, kan si R itu sama dengan U2 per U1 kan? Ini kalau lama kan? Nah, sekarang kalau si R baru, U1 baru, U2-nya sekarang jadi U5. Ini per U1. Nah, U5 itu AR pangkat berapa?
AR pangkat 4. 4. AR pangkat 4 per A. A. Jadi di sini jadinya adalah R barunya itu R pangkat 4 baru itu sama dengan R lama gitu loh. Ini kan sama kan? Ini sama ini kan sama. Perbandingannya kan sama karena kayak gitu. Apa ya? Karena U2 lama jadi U5 baru gitu. Jadi R lama, R pangkat 4 baru sama dengan R lama. Artinya si R baru kan di sini pangkat 4. Pangkat 4 biar jadi pangkat 1, artinya dipangkatkan 1/4 kedua ruasnya. Berarti kan kita punya R barunya adalah akar pangkat 4 dari R lama. Sampai sini ada pertanyaan? Saya tak kasih contoh dulu. Halo? Coba contoh saja, Bu. Oke, di sini bentar tak kasih ini dulu. Ini ada berapa sisipan? Ada berapa sisipan? Ya. 3. Nah, ini tak anggap K. Jadi R baru, barisan baru dengan K sisipan. K sisipan berarti R barunya adalah ini 4, 3 menjadi 4 perlu ditambah 1. Adalah K plus 1 dari R lama. Ini ya, tak kasih contohnya. Tak kasih contohnya adalah saya punya U1 itu sama dengan 4. Sedangkan U2-nya adalah kebanyakan 2 sama 32 aja. Nah, dari kedua bilangan tersebut disisipi 3 bilangan. Dan membentuk barisan geometri baru. Oke, barisan geometri baru ya. Nah, di sini berarti U1 sama dengan 2. U2 sama dengan 32. Disisipi 3 bilangan. Berarti kayak tadi. Ada X, ada Y, ada Z. U1-nya tetap U1. Ini di barisan lama. Ini barisan baru. Nah, di barisan baru, U2 menjadi U berapa? U5. U5. U5-nya 32. Berarti U5 per U1 ketemunya adalah 32 per 2. U5 di barisan baru berarti AR baru pangkat berapa? AR baru pangkat 4 gitu. U1-nya apa? A. U1-nya adalah A. Ini sama dengan 32 bagi 2 siapa? 16. 16. A bagi A1 berarti kita punya R baru pangkat 4 sama dengan 16 itu berapa? 16 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 4. Sehingga diperoleh R barunya adalah si angka 2. Itu kalau kita pakai pemahaman materinya, pemahaman konsepnya. Sekarang kalau kita pakai rumus. Di sini R lamanya berapa R lama? Berapa R lama? 16. 16 per 16 aja ya. Udah 32 per 2 16. Oke. Nah, sekarang kalau pakai rumus R baru itu kan tadi akar pangkat K plus 1 dengan K-nya banyak sisipan dari R lama. R pangkat K plus 1 dari R lama. Berapa R lamanya? 16. 16. Berapa K-nya? Ada berapa sisipan? 3. 3 plus 1. Berarti 3 plus 1. Kalau akar artinya pangkat
pecahan 1/4 gitu. 16 tadi 2 pangkat berapa? 2 2 pangkat 4. Oke, berarti kita punya 2 pangkat 4 dipangkatkan 1/4 adalah 2. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Sampai sini? Lanjut ya. Minggu depan semoga saya sudah ngerjain soalnya, Bu. Gitu loh, yang semangat. Ya, semoga minggu depan gitu ya. Ya? Aduh, nggak ada yang jawab. Insya Allah. Nah, gitu loh, ada yang jawab gitu loh. Yuk, contoh 25. Tolong dibacakan oleh Ajeng. Ajeng Fatika kan? Enggak. Ya kan Ajeng Fatika. Saya masih ingat dulu ngajar kelas 10. Ya, Ajeng, tolong dibacakan nomor contoh 25. Pada setiap dua bilangan berurutan dari barisan 2, 32, 512, 8.192 disisipi sebanyak 3 bilangan. Tentukan suku ketujuh dari barisan yang baru. Oke, di sini contoh 25-nya. Kita punya 2, terus 32. Sama seperti contoh saya tadi ya. Terus 512, terus 8.192. Ini disisipi 3 bilangan. Membentuk barisan geometri baru. Nah, berarti R lamanya siapa? R lamanya siapa? 16. R lama 16. R barunya? R barunya akar pangkat berapa sisipan? 3. Sisipan 3 plus 1 dari R lama. Teruskan rumusnya lagi deh, barangkali belum ingat. K plus 1 dari R lama. Berarti 3 tambah 1, R lamanya adalah? 16. 16. Tadi ya ketemu langsung 2 ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan suku ketujuh dari barisan yang baru. Suku ketujuh apa? AR pangkat 6. Oke, AR pangkat 6, tapi ini suku baru. AR pangkat 6. A-nya masih tetap atau berubah? A-nya Tetap. tetap. A-nya berarti berapa? 2. 2. R-nya? R-nya R yang baru? 2. Dipangkatkan 6. Artinya 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu berapa? Berapa? 100? 128. 8. Yakin? 24, 8, 16, 32, 64, 1. Oh ya, 128. Ada pertanyaan? Bentar ya. Oh, ini udah syarat geometri tak hingga nih. Ada pertanyaan untuk contoh 25? Halo, adakah pertanyaan? Tidak. Insya Allah tidak. Lanjut ke contoh 26, tadi udah tak singgung. Rumus barisan di geometri tak hingga. Contoh 26, ini adalah S tak hingga. Sama dengan A per 1 min R. Ini sudah Bruna jelaskan di video kenapa A per 1 min R. Nanti dia pakai limit saat R-nya mendekati tak terhingga. Saat N-nya mendekati tak terhingga. Di sini. Nah, sekarang kita punya contoh 26-nya adalah 2 ditambah dengan 1, ditambah dengan setengah, ditambah dengan 1/4, sampai seterusnya. Ini sama dengan siapa A-nya?
2. 2 dibagi dengan 1 min siapa R-nya? Setengah. Setengah. 2 dibagi 1 min setengah berapa? Setengah. Oke, 2 dibagi setengah artinya 2 dikali berapa? 2. 2. Artinya jawabannya adalah 4. 4. sudah. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Tidak. Enggak ada. Oke, kita lanjutkan. Atau mau break dulu 5 menit? Lanjutkan atau break dulu? Ini enggak ada pemaksaan ya. Ini kita belajar memang buat senang-senang sama biar dapat berprestasi itu loh. Kalau mau break dulu bilang, kalau mau lanjut bilang. Apa? Ya bilang, mau apa nih? Lanjut atau enggak break? Ini kelasnya kelas normal saja, tidak ada pemaksaan. Lanjut atau break? Ayo. Atau selesai? Bingung saya kalau kayak gini. Ayo. Lanjut, break, selesai. Kalian tidak terpaksa kan ikut ini? Baterai saya habis, Bu. Oh, kalau habis mau live dulu nggak apa-apa, silahkan. Gimana? Mau lanjut, break atau selesai? Ya, ini nggak ada yang, ini saya pengennya nggak ada yang terpaksa. Apa ya? Yang penting kita senang, nggak ada yang terbebani gitu loh. Yuk, dijawab. Break, lanjut, selesai. Silakan. Lanjut, Bu. Ya sudah, lanjut yuk. Ada yang bilang break. Break apa lanjut? Yuk, satu pentu. Aduh, kalian itu satu saat pertanyaan kayak gini juga. Aduh. Ya sudah. Ya sudah, yuk. Gak ada yang jawab lagi. Contoh 27 nih. Nah, dulu pas sekolah malah nggak ada yang bimbing. Apa ya, ada teman terbatas gitu loh. Jadi sama teman-teman belajar sendiri. Makanya saya pernah berada di posisi siswa, betapa sulitnya kalau tidak ada pembimbingan, tidak ada pembinaan. Jadi tolong dimanfaatkan dengan baik. Udah, contoh 27 yuk. Rias, tolong dibacakan. Contoh 27. Suatu deret geometri tak hingga adalah 6 dan jumlah dari suku-suku yang bernomor ganjil adalah 4. Suku ke-6 barisan tersebut adalah. Terus ada yang namanya S tak hingga ganjil. Itu sama dengan 4. Pertanyaannya adalah U6 itu berapa? Yuk, S tak hingga artinya apa? A ditambah siapa lagi? A ditambah siapa lagi? AR, ini tadi, ini 6 ya, bukan 26 ya. AR, terus tambah siapa lagi? Terus? AR kuadrat. Terus menerus gitu sampai dengan 6. Ini persamaan 1. Terus yang berikutnya, kalau S ganjil, apa artinya? A ditambah? AR kuadrat tambah AR Betul. AR kuadrat. Betul, AR kuadrat, A ditambah AR kuadrat, karena ambil yang suku-suku ganjil ya, suku pertama, suku ketiga, terus ditambah dengan AR pangkat 4. Sampai terus itu sama dengan 4. Ingat, S tak hingga itu adalah
suku pertama dibagi dengan 1 min rasio. Awalan per 1 min rasio. Di sini awalannya siapa di persamaan 1? Awalannya siapa di persamaan 1? Di sini awalannya siapa? A. Lalu perbandingannya atau rasionya. U2 min U1-nya siapa? AR min E per A. Oke, rasionya di sini adalah AR per U2 per U1-nya aja di sini. Rasionya adalah si R. R per A, ketemu R. Ini ketemunya adalah 6. Sedangkan kalau di sini, rasionya siapa? Perbandingan dua suku berurutannya. Suku berurutan. Ambil dua suku berurutan, yuk. AR kuadrat. AR kuadrat per A. Nah, siapa berarti di sini? R kuadrat. R kuadrat. Nah, di sini berarti awalan. Siapa awalannya di sini? A. Oke, dibagi dengan 1 min rasionya siapa di sini yang ganjil? R kuadrat. R kuadrat sama dengan 4. Nah, 1 min R kuadrat kalau difaktorkan jadi apa? Ingat pertemuan pertama dulu, aljabar. 1 min R kuadrat itu artinya apa? 1 plus R. 1 plus R min R. dikalikan 1 min R. Nah, di sini kan kita punya ini apa? 1 A per 1 min R kan. Nah, di sini kan kita juga punya tuh 1 per 1 plus R dikalikan A per 1 min R. Ini ketemu 4. Nah, A per 1 min R kita bisa ganti dengan angka berapa? 6. 6. Berarti 1 per 1 plus R kalikan 6 sama dengan 4. Berarti 1 kali 6 berapa? 6. 6. 6 per 1 plus R sama dengan 4. Yuk, berarti 6 sama dengan apa nih? 4 kali 1 plus R. Oke, 4 dikali 1 plus R. Yuk, kalikan yang kanan. 6 sama dengan apa nih? 4 plus 4. Berarti 4R sama dengan berapa? 2. 2. Berarti R-nya sama dengan siapa? Setengah. 4. Nah, ini substitusi lagi ke persamaan 1. Ya, tak kasih dulu namanya persamaan 1. Ini persamaan 2. Substitusi ke persamaan 1. Persamaan 1 di A per 1 min R sama dengan 6. Ini untuk cari si A-nya. A-nya kita cari. 1 min R-nya siapa tadi? 1 per 2. Setengah. Sama dengan 6. Berarti A per setengah. Ini sama dengan 6. Berarti A per setengah sama dengan 6, setengahnya ke kiri. 6 kali setengah. Berarti A-nya ketemu apa? 3. Pertanyaannya tadi adalah suku ke-6. Suku ke-6 apa? 5. AR pangkat 5. A-nya sudah tahu berapa? 3. R-nya berapa? Setengah. Pangkat 5 itu berapa? 1 per 32. Oke, 3 kali 1 berapa? 3. 3 per 32. Oke.
Ada pertanyaan sampai sini? Ini nanti dulu. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Ya, Ya, ada. Coba saya pengen kalian ngerjain nomor 1 dulu yuk. Nanti yang bisa tolong kirimkan ke grup. Jadi udah pada paham belum materi hari ini? Silakan. Coba mau. Nah, silakan nomor 1 dikerjakan dulu. Yang bisa tolong dikirimkan ke grup. Aritmatika ya, ini kita belajar geometri ya. Sebentar, tarik yang geometri. Aritmatika. Nah, nomor 12 atau nomor 13 deh. Silakan 12 sama 13 dicoba, yang bisa kirimkan ke grup. Halo? Gimana? Halo? Jadi biar saya tahu ini saya jelasin sudah pada paham atau belum. Halo? Halo? Ya, 12, Iya, 13 Bu. dicoba ya. 12, 13 dicoba ya. Iya, Bu. Oke, yang bisa kita tolong kirimkan ke grup. Jadi diakhiri oleh evaluasi. Apa perlu saya tampilkan lagi yang apa namanya? Yang kita bahas tadi? ya Bu, yang terakhir tadi. Oke, udah di screenshot dulu? Atau sudah dicatat soalnya? Sudah? Kembali lagi ke tadi? Ya. Oke, ini silakan. Dari awal ya. Oke, silakan nih. Jadi kalau tadi udah paham, semoga ini juga bisa mengerjakan nih. Kita ambil minum dulu ya. Silakan. Layarnya mati enggak? Kita ambil. Tak tinggal ambil minum di dapur sebentar. Mati enggak layarnya? Mati, Bu. Bentar, tak mulai share screen lagi. Udah? Biar ada pengalaman mencoba.
Ini sama persis ya, soalnya cuma ganti angka tok. Oke, sudah ketemu? Oke, hashtag belum ada lagi yang ngirim. Sebisanya aja nggak apa-apa, salah pun nggak masalah kok. Nanti kita koreksi bersama. Sudah ada yang kirim WA nih. Belum. Ini bukan dari grup. Yuk. Jangan tak pop up dulu WA-nya. Halo?
Belum, ayo. Kita waktunya tinggal dikit lagi. Sebisanya aja nggak apa-apa. Belum ada. Halo, saya tidak ditinggal tidur kan? Tidak. Oke, tidak. Sudah. Semangat ya. Semangat, semangat.
Oke, bagaimana? Yuk, ini menyerah? Menyerah atau gimana? Lalu, apakah menyerah atau bagaimana? Di saya. Alhamdulillah, jadi Mustika. Nggak apa-apa, tidak apa-apa. Kita bahas aja dulu Mustikanya. Tuh. Jadi kalau memang selama pembahasan, kalau memang belum paham, bilang aja Bu, belum paham gitu, Bu, ulangi gitu. Tidak masalah loh, daripada nanti bingung sendiri gitu. Sini soal tadi apa sih? Soalnya adalah bahas ya, ini soal terakhir nih. Sampai jam 5 lewat. Pada suatu deret geometri tak hingga, suku bernomor ganjil 9/4, sedangkan bernomor genapnya 3/4. Oke, genap sama ganjilnya. Ganjilnya AR kuadrat. Loh, ini rasionya. Rasionya, hati-hati di sini. AR kuadrat per A siapa? R kuadrat. Nah, R kuadrat di sini ya. Ini R kuadrat. Nah, di sini udah benar di sini. Hati-hati ya. Di sini, halo, rasio. Dua suku berurutan, AR pangkat 3 di per AR. Gitu ya. Kurang teliti ya, Mustika ya. Nah, nanti di sini berarti, nah, kayak gini. Nah, di sini A min 1 min R kuadrat, di sini enggak kayak gini. Ini A-nya dihapus, A-nya dihapus. Nanti tinggal disubstitusi. Ini kan tadi sama dengan 3/4. Nah, si A per 1 min R kuadrat dikalikan dengan R kan artinya. Ini tuh enggak ada. Ini sama dengan 3/4. A per 1 min R ada enggak? A per 1 min R ada enggak?
Maaf, A per 1 min R kuadrat ada nggak? Ada atau tidak? Ada. Siapa itu? Siapa? 9/4. Nah, ini taruh ke sini. 9/4 kalikan R sama dengan 3/4. Berarti R-nya sama dengan kali lawannya adalah bagi 9/4. Berarti R-nya 3/4 dikali berapa? 4/9. 4/9. Ketemunya apa berarti? R-nya berarti apa? 1/3. 1/3. Pertanyaannya apa tadi? Jangan sampai lupa pertanyaan. Suku pertama. Suku pertama siapa? Ya sudah kita substitusi aja ke salah satunya. A per 1 min R kuadrat sama dengan 9/4. A-nya kita cari 1 min 1/9 1/3 dikuadratkan. Gitu aja, kita ikuti. Yang penting jangan sampai kurang teliti, lihat persamaannya salah, kita ke bawah akan salah. A per 1/3 kuadrat berapa? 1/3 kuadrat? Nah, 1/9 sama dengan 1/4. 1 min 1/9 berapa? 8/9. Ini sama dengan 9/4. Berarti A kan karena dibagi, lawannya kan kali. 9/4 dikali 8/9. Ketemunya berapa nih berarti? 4. Berapa? 2. Sudah selesai. Jadi kita ikuti petunjuk-petunjuknya. Dan jangan sampai salah. Dan kalau kebingungan di persamaan, cek lagi deh apakah persamaan yang kita peroleh itu sudah benar atau salah. Jadi saya sering tanya ini, gimana toh biar pintar matematika? Ya caranya cuma satu. Belajar lebih giat, sudah, tidak ada lagi caranya. Dan brilliant bukan berarti bisa mengerjakan semua soal, enggak. Bedanya cuma saya lebih lama mengerjakan soalnya aja gitu. Kalau di usia kalian berarti sudah saya kelas 11, kelas 10 itu tahun 2010. Berarti 11 tahun, bedanya 11 tahun tok, 11 tahun belajarnya gitu tok. Jadi cuma karena lebih banyak belajarnya aja gitu. Jadi kalau kalian pengen bisa ya harus lebih banyak belajar. Gitu ya. Yuk sebelum ditutup adakah pertanyaan? Ada pertanyaan enggak?